halo kepada para netizenku yang tercinta. Tidak lupa Eyang sapa dulu ya. Salam sayang sahabat Eyang dan I love you full. Sore hari ini kita mengangkat tentang energi, Eyang ya. Iya. Yang mana energi itu kan ada yang baik, ada yang buruk katanya. Betul nggak sih yang menurut Eyang? Menurut aku iyalah, energi jahat, energi baik, ya, positif dan negatif. Negatif ya. Nah, kalau sering merasa capek, Eyang, apa benar itu dihisap energinya oleh gaib atau gimana, Eyang? Kalau capek, dilihat dulu awalnya, kamu kerja berat nggak? Kalau kamu kerja berat, ya memang dirimu capek gitu loh. Kalau kamu nggak kerja apa-apa, tapi capek, ya itu energimu disedot itu. Disedot? Sama aga-aga, Oh. IB, gaib. Nah, untuk mendeteksinya itu, Eyang ya, mendeteksi energi kita disedot itu gimana caranya, Eyang? Ya biasanya kita nggak kerja apa-apa, lemes ya, merasa diri capek, padahal di tes darah apa-apa nggak ada masalah, tapi kok capek banget gitu, kayak orang yang kejar-kejaran gitu. Kayak habis olahraga, habis lari gitu, Eyang ya? Iya. Berarti itu energi baik atau energi buruk gitu, Eyang? Ya tentunya buruk lah, jelek ya. Buruk. Nah, kalau misalkan pada saat bangun tidur, Eyang ya, sering merasa lemah, lesu gitu, Eyang. Tapi kalau di bawah tidur sama juga, Eyang. Bangun sama, nggak tidur juga sama. Nah itu mesti diaktifkan energimu ya, agar tidak mengalami suasana yang seperti itu. Energi gaib itu kadang-kadang ada yang jahat, kadang-kadang ada yang baik. Berarti nggak semuanya pada saat kita tidur atau nggak tidur itu energi itu disedot, Eyang ya? Nggak juga ya? Nggak semuanya. Untuk mengetahui kalau seumpama kayak saya orang awam gitu, gimana, Eyang? Biar semuanya, maksudnya enak lah, nggak bangun tidur, nggak habis kerja, pokoknya enak aja badan. Gimana caranya, Eyang? Ya mungkin vitamin dalam tubuhmu bagus ya, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi kamu tetap bangun itu tetap positif, ya gitu. Tapi kalau kamu tidak kerja apa-apa, tapi lemes saja, itu ada bim sarabim pasti. Udah pasti ada, Eyang? Pasti ada. Nah, karena kamu vitamin cukup ya, terus kamu nggak kerja, tapi kok lemes saja bawaannya. Nah, ini perlu diperiksakan pada paranormal gitu loh. nah, untuk memeriksakan tubuh ini, Eyang ya, istilahnya itu apa dalam istilah spiritual, ya? Ya dicek aja energimu. Nah, kalau dari Eyang sendiri, apakah pernah merasa seperti itu, Eyang? Ya kita namanya manusia sering lah ya, cuma nggak semuanya itu dicap negatif ya. Semua orang akan merasakan capek, lelah, itu pasti ya. Tetapi narasumbernya dulu dicari. Kenapa sih kok capek terus? Kemarin kerja apa ya? Itu mesti diingat-ingat. Nah kalau kita nggak kerja apa-apa, tiba-tiba loyo banget. Nah ini perlu kita mungkin dengan pijatan-pijatan ya, mungkin dengan olah energi gitu ya. Nah, kalau misalkan udah diolah energi, udah olahraga lah, Eyang ya, maksudnya setelah olahraga, setelah aktivitas itu kan biasanya enak badannya, Eyang ya. Tiba-tiba ngedrop gitu, Eyang, itu tetap disedot energi baiknya atau gimana? Bisa jadi. Nah, kalau seperti itu, Eyang, segala kegiatan akan malas dikerjain kan? Untuk membersihkannya secara apa, Eyang? Ya mungkin kamu duduk bersila ya, dengan bermeditasi, tarik napas, diamkan, tiupkan, tarik napas, diamkan, dan itu berulang kali. Dan kalau malam biar energimu tetap terjaga, mungkin dengan amalan-amalan zikir ya, itu sangat amat membantu loh. Kadang orang mengeluh aja, tapi
dia rumah Allah dilupakannya. Berarti dengan berzikir, meditasi, energi itu akan ngecas sendiri, Iya. akan normal kembali ya? Otomatis. Otomatis. Yang banyak kan sekarang nggak muda, nggak anak kecil gitu ya, yang orang tua tentunya yang ya sering merasakan lelah yang. Nah, banyak yang mengatakan kalau itu hal-hal yang tidak baik lah, pokoknya energi berbenturan gitu yang ya. Untuk mengetahui itu gimana ya, membedakannya yang negatif, yang positif? Ya, misalkan kamu ke satu perkumpulan semuanya paranormal. Yang tadi kamu dari rumah itu giat, kok tiba-tiba di tengah mereka kok kamu bisa lemes gini. Nah, itu beradu. Kesaktianmu tuh beradu dengan paranormal yang lain. Mending kalau begitu-begitu kamu biasa aja, nggak usah bawa kekuatan. Kalau pakai kekuatan, mereka juga pakai kekuatan, beradu lah. Tetapi kalau kita nggak pakai, mereka pakai, ya biar aja. Nggak mungkin kita terkena. Dengan sendirinya itu yang? Ya kita kan sudah latihan meditasi apa-apa, nggak mungkin lah kita terkena. Oh, seperti Dengan menjalankan zikir, misalkan ya, kalau kamu Islam mungkin dengan amalan basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Ya Latif, ya Rahman, ya Rahim itu, kalau ya Latif, ya Rahman, ya Rahim itu kan enak, orang dikasih Allah ya. Kalau misalkan Kristen itu harus doa Bapak kami, sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak kami ada kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, seperti itu ya. Ada yang Hindu mungkin dengan puja Trisandia, berbuah swaha pesawitur wariem. Nah seperti itu ya. Jadi energi itu asal muasalnya dari mana, kita bisa bentuk sendiri, kita bisa mengaktifkan sendiri. Cuma kamu juga jangan lupakan, di selain mengaktifkan, kamu juga akan uji energi kamu gitu loh. maksudnya dengan menguji energi diri sendiri itu seperti apa yang? Ya tetap enjoy, nggak ada males-malesnya, tetap bersukaria baik sama kawan maupun ini. Kok nggak capek-capeknya ya orang itu gitu loh. Oh, berarti yang masuk itu energi positif. Iya, betul. Nah, Eyang, banyak sekarang kan kalau untuk menetralisir atau apa disebutnya, saya nggak tahu, mungkin dalam spiritual yang ya, menyetel mantra atau doa-doa itu bisa mengusir energi-energi negatif atau enggak itu? Ya kamu kalau dengarkan lagu itu mesti diresapi betul, didengarkan betul. Terus kamu tarik dengan hidungmu. Kamu tahan ke dalam seluruh tubuhmu, baru kamu buka. Lakukan itu 6 atau 7 kali, kamu buka. Yang tadi udah dikunci-kunci itu dibuka. Apakah betul itu tadi adalah semua auramu, energimu gitu loh. Nah, kalau dalam sebuah perkumpulan, Mas, mohon maaf ya, paranormal gitu ya. Kadang katanya suka ada yang beradu energi gitu ya. Ada. Itu apakah sampai maksudnya sakit atau gimana, Yang? Ya enggak, kan masing-masing punya pegangan. Ya. Kalau di dalam perkumpulan itu ada yang min, ada yang plus. Nah di situ beradu, yang min sama plus ini beradu. Kan yang plus sama plus cari teman, yang negatif ya cari temannya negatif. Oh, itu nggak mungkin bisa disatukan Yang ya? Misalkan bisa aja disatukan, tapi dengan peleburan. Ya dilebur. Apa yang dilebur itu Yang? Ya kamu tadi baca mantra apa, misalkan ini ganti aja begini gitu. Oh, mungkin mantra itu nggak cocok di dirinya. Bisa nggak cocok, bisa salah ucap. Oh gitu. Baik Eyang. Energi tadi Eyang ya. Kalau untuk tapa berata tadi nyepi yang menyebutkan ya Eyang ya.
Itu dikatakan termasuk ngecas diri atau enggak yang? Ngecas dong. Atau ngecas suasana Ngecas, lingkungan? bukan ngecas lingkungan. Terus? Malamnya sebelum nyepi itu kan ada arak ogoh-ogoh ya. Ogoh-ogoh itu kan pembuangan energi jelek maksudnya. Itu dibuang, habis di arak keliling dibuanglah energinya. Nah, orang-orang yang di sana otomatis mempunyai tanah itu subur, energinya bagus itu, karena sudah di pembersihan gitu loh. Katanya nih, untuk membersihkan diri dari energi-energi yang nggak baik itu bisa dengan cara dimandikan gitu ya? Ya. Betul ya? Bisa. Maksudnya dengan dimandikan itu pakai kembang atau pakai apa yang? Ya, dimandikan pakai air loh. Iya kan, airnya ada campuran mungkin. Nah, kalau ruatan itu memang dengan air 7 sumber ya, kayak air-air yang kita dapat dari mana-mana itu. Terus kita juga buka auranya. Sebelum buka aura ya kita ajari mantra-mantra. Kemudian setelah mandi kita suruh duduk, baru diberikan pengisian transfer. Itu termasuk membersihkan juga ya yang? Iya. Setelah dibersihkan diisikan lagi. Ya, tapi diisinya kan ibaratnya kayak baju yang bernoda sekarang udah nggak bernoda. Sekarang tergantung kita dong yang nulisin. Tuh, mau diisi baik atau diisi buruk. Oh, seperti itu maksudnya. Untuk mengaktifkan energi itu gimana caranya, Eyang? Caranya, kamu mandi bersih. Ya kayak orang kalau wudhu ya. Terus kamu duduk, kasih wewangian. Kamu ambil napas, tahan napas, buang. Ambil napas, dikira ini sudah longgar, pernapasan sudah longgar, sudah meditasi. Kalau kamu meditasi dengan wirid, itu otomatis energi itu membentengi kamu. Itu otomatis, nggak usah diminta. Dengan sendirinya ya? Dengan sendirinya, karena yang kamu lafalkan itu lafal-lafal suci. Nah, kalau misalkan Eyang, pada saat meditasi itu dada terasa sesak, itu apakah energi berbenturan atau gimana? Mungkin kamu lagi sakit ya. Kalau lagi sakit, mana yang sakit? Misalkan dada sini. Kamu meditasi, kamu menghadap sama Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, sembuhkan aku. Kamu pegang mana yang sakit, perut. Ini, boleh-boleh saja. Berarti tetap pada saat meditasi itu fokus tentu lafaz jangan lupa yang apa dibaca itu Eyang ya, dan memohon tentunya ya. Ya tentunya jangan lupa, karena itu sumber energi. Setelah misalkan udah nggak sesak, normal lagi Eyang, apakah lanjut ya, kalau mau lanjut boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, apa segala penyakit kalau kamu serahkan sama Sang Yang Widiwasa, otomatis ya diberikan energi baik, energi kesembuhan. Nah, kalau setelah meditasi tadi itu tiba-tiba sesak lagi gimana tuh Eyang? Ya, kamu ulangilah atau kamu minum obatmu baru meditasi. Karena kalau memang kamu sudah sakit parah, masih dibantu obat ya. Setelah kamu dibantu obat, enakan kamu meditasi. Mohon sama Tuhan. Jadi nggak waktu parah-parahnya kamu meditasi, nggak ketolong kamu. Kalau misalkan lagi sehat ya, nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba. Nggak apa-apa, itu bagus untuk benteng. Oh, walaupun udah selesai itu. Untuk benteng, Pak Botan. Iya, bawel ya terus tanya ya. Maklum Eyang, lama nggak live baru berapa hari Eyang. Bawel banget. Terus lampumu ini gelapkan semua, kamu foto. Nanti keluar aura dan energi. Ya. Ada bayang-bayang itu. Ya. Dan energimu tuh bersambung dengan auramu. Tumpuk. Oh, saling menumpuk gitu ya? Ya, tapi kalau energi itu tidak berwarna ya. Tapi kalau aura, misalkan kamu itu lagi marah, merah auramu, kuning, kayak ini Kakang Kawah di hari-hari itu aura. Oh, berarti
energi itu apa yang ada di dalam yang ya? Ya, Inner beauty. betul. Oh, kalau misalkan lagi fresh itu otomatis. Oh, kalau lagi galau gitu yang otomatis juga nggak baik atau Kalau gimana? galau apa yang digalauin kan diurut ya. Ditinggal pacar ya cari lagi. Iya benar itu Mayang. Ngapain galau ya kan? Kalau dari Eyang sendiri Eyang ya kan, dengan puasa kalau pendam apa maksudnya Eyang? Kalau pendem itu kamu kumkum. Kalau pendem itu sajennya, sajen seperti ubi itu kan dipendem. Kentang itu kan dipendem itu kalau pendem. Nah, maksud dari puasa kalau pendam itu untuk energi apa Eyang? Puasa apa? Kalau pendam. Kalau pendem. Jadi kalau pendem yang kamu tanyakan di sini ini puasanya apa sesajinya? Dua-duanya. Untuk energi apa itu Eyang? Untuk energi kamu mau minta kesembuhan, kamu Oh. minta kaya, kamu minta apa? Boleh itu dilakukan. Asal semuanya itu diimani, sungguh-sungguh. Jangan kamu meditasi begini terus aku minta kaya, nggak mungkin ada duit jatuh dari langit. Ada yang ngasih mungkin ya? Kamu nggak kerja. Gitu. Berarti puasa kalau pendem itu memang ada ya Yang ya? Ada. Nah, energinya itu biasanya muncul dengan sendiri apa karena kita puasanya? Pengaruh dari sesajen atau puasa itu Yang? Enggak. Puasanya dong, kalau puasa. sesaji itu kan pelengkap. Oh, gitu. Tapi Yang banyak yang mengatakan puasa kalau pendem itu bisa untuk membersihkan dan menarik rezeki. Apa benar itu Yang? Bener. Puasa kalau pendem, puasa apa aja itu, kayak puasa sunnah nanti besok. Kamis, Senin Kamis. Lagi puasa ini, Senin Kamis itu untuk kederajatan, Senin Kamis itu. Ya. Ya. Kalau puasa buah apa itu? Hah? Puasa buah? Iya, makannya cuma buah-buah doang. Oh, kayak mutih gitu Yang? Bukan. Bukan. Apa sih istilahnya? Aduh, Tuhan. Nah, itu juga beda-beda. Puasa mute ya mute aja. Nasi putih sama minumnya degan mungkin ya. Kelapa Yang ya? Degan kelapa kan? Ya. Nah, biasanya Yang kalau pendem itu nggak ada di daerah-daerah lain. Apa benar Yang? Cuma ada di daerah Jawa, betul Yang? Ya. Memang. Itu pasti orang Jawa ya. Itu energi dari Semar katanya, atau benar Yang? Ya, bukan Semar aja ya. Karena orang-orang dulu itu trennya memang dia nggak mau mati biasa, nggak mau mati dikubur, moksa. Dan tren itu diikuti oleh raja-raja Jawa. Gitu. Jadi jarang sekali kita melihat Hayam Wuruk. Mana kuburannya Hayam Wuruk? Nggak ada. Prabu Siliwangi nggak ada, Petilasan ada, di mana dia Tapabrata di situ, ya, kayak Eyang Sapu Jagat, ya, itu di mana dia Tapabrata di situ ada, cuma kuburannya nggak ada, gitu. Eyang, kalau untuk kalau pendem tadi itu Yang ya, bisa dilihat nggak orang itu dengan puasanya seperti Kalau apa? orang itu banyak tirakatnya, banyak puasanya, biasanya orangnya diem, nggak cerewet kayak Eyang, berarti Eyang itu kurang puasanya. Oh gitu. Itu orang itu diem tapi berwibawa, matanya itu bersinar-sinar, kita noleh ini matanya itu berbicara. Oh, penuh arti ya Yang ya? Iya, betul. Oh gitu. Untuk energi pelindung katanya bisa dengan bambu kuning dan dengan cara ditanam di depan rumah. Benar itu Yang? Itu bukan energi pelindung. Ya, terus? Kita misalkan ini rumah dukun atau rumah orang kebanyakan lah, kita menghindari terkena santet itu untuk ditanam di luar. Ya, bambu kuning bisa, kelor bisa, terus sengkuni itu bisa. Ya, jadi
orang Jawa dulu tuh digatuk-gatuk kayak gini loh. Digabungkan. Iya, jadi ya udah gatuk gitu. Gatot itu apa ya? Gabung. Oh, digabung. Lu Eyang. Lu kan biasanya ngajak ngomong Jawa sama gua. Kan nanti banyak netizen yang nggak tahu Eyang, nggak tahu apa, ya kan? Jadi mendingan saya tanya dulu ke Eyang, ya kan? Padahal lu yang di ini ya. Bener. Kalau untuk ngecas energi positif itu Eyang, apa harus setiap hari atau hanya seminggu sekali atau gimana? Lo makin tiap hari makin bagus dong. Hmm. Karena kita di samping keluar energi, kita juga peka. Berarti kalau sebuah energi yang berbenturan itu Eyang, pengaruh banget untuk kehidupan ya? Nah, pengaruh banget gitu loh. Karena energi itu sebuah tenaga buat diri kita gitu loh. Ya, jadi kalau orang nggak ada energinya, langsung loyo aja gitu, nggak semangat. Oh, baik Eyang. Intinya dengan kebaikan dan pikiran positif bisa mencegah hal yang tidak diinginkan dari sebuah energi itu Eyang ya. Betul. Mungkin Eyang ada sedikit wejangan atau pesan energi yang baik itu Eyang. Ya, kalau bagi Eyang, energi itu ada pada dirimu sendiri. Gak usah cari di mana-mana. Kamu tinggal berlatih aja ya. Tinggal dipelajari aja. Dengan begitu sekali, dua kali mungkin kamu males ya. Tapi kalau kamu sudah menemukan kenikmatnya, tidak mau berhenti kamu. Maksud dengan tidak mau berhenti itu gimana Eyang? Kita mendapatkan tenaga yang super. Mendapatkan energi yang sangat luar biasa. Dan energi itu bisa membangkitkan semangat kita loh. Energi bukan aura loh ya. Kalau aura itu muka kita mungkin glowing gitu ya, itu aura. Tapi ada sangkutan nggak energi? Ada, jelas. Ada Eyang ya? Ada. Oh, baik. Sekarang Eyang undur diri. Salam sayang sahabat Eyang. Dan tidak lupa Eyang ucapkan I love you full. Oke.